Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. The journey of Suharto's regime was marked by bloodshed and dismay. Deadly mass protests happened before Suharto took over power from Sukarno, 1966. A similar event coincided when Suharto was pressured to step down in 1998. After taking Indonesia to a 7% economic growth, agricultural independence, Suharto's regime contributed to the economic downfall, democratic collapse, and corruption. All those were main factors behind the general's decadence. Reigning for 32 years gave way for Suharto's string of misconducts and also the good. The 5-year development plan, or Repelita, was proof of his intention to fulfill people's basic needs. He also brought Indonesia as a leader in Asian and non-aligned movement. Begitu kembali ke Jakarta, dia langsung melakukan konsolidasi untuk mengetahui situasi yang terbaru ketika itu yang terjadi di Indonesia, dan dia sampai pada satu titik untuk kemudian meyakini bahwa pemerintahannya sudah kehilangan legitimasi. Program Repelita ini banyak menekankan kepada pembangunan fisik ya. Jadi ketika masa Pak Harto memang walaupun penekanan kepada kegiatan pembangunan di dunia pertanian, tapi Pak Harto juga membangun berbagai infrastruktur. Nah, ini yang kemudian mengubah wajah Indonesia. Repelita itu memang dia adalah sebuah program yang dibangun oleh Suharto, di mana Suharto ketika saat pertama kali jadi presiden itu mewarisi keadaan ekonomi yang kacau dari Sukarno. Suharto fall from power 23 years ago was full of exacerbation, packed with betrayal, abandoned by his close people one by one. This is the political incident of the general prior to announcing his resignation as Indonesia's president on May 21, 1998. The Suharto regime is said to be the most corrupt in modern history. Transparency International estimated state losses amassed between 15 until 35 billion US dollar during his reign, which is a fantastic amount. It is unsurprising that people's restlessness mobilized Indonesians to fight back. All elements of society flooded streets in protest and attempted to put an end to the new order that lasted for 32 years. One day prior to reading his resignation letter, 14 of his state ministers pledged not to join Suharto.
14 of them sent a letter to one address, Sendana 10, which asked Suharto to resign from his presidential seat. Suharto felt betrayed by his own servants. The letters were considered a treachery by state ministers that Suharto raised. The great general was seemingly stabbed from close-range moments into his fall from power. Keruntuhan Orde Baru ini sebetulnya adalah satu proses yang dipicu oleh berbagai macam faktor ya. Jadi pada tahun 96, 97 itu sudah terlihat adanya kendala-kendala di dalam bidang ekonomi di Indonesia. Nah, pemerintah Orde Baru itu terutama memang mengandalkan legitimasi kekuasaannya ketika itu kepada fundamental ekonomi yang dianggap cukup kokoh ya di dalam menopang berbagai macam kebijakan yang dilakukan oleh Pak Harto atau Presiden Soeharto. Dan sebagai dampak daripada krisis yang diakibatkan oleh krisis moneter di tahun 97 ini, terjadilah kemerosotan ekonomi yang luar biasa yang menyebabkan ketika itu pemerintahan Pak Harto mencoba mencari jalan keluar ataupun alternatif pemecahan dengan melakukan berbagai macam upaya-upaya ya untuk mendapatkan bantuan, salah satunya dari IMF yang ternyata juga terbukti tidak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang cukup berat di bidang ekonomi ketika itu. Suharto was the son of Kertosudiro and Sukirah, born at the rural Kemusuk village on June 8, 1921, located in Argomulyo, Godean, west of Yogyakarta City. His father was a farmer who helped the village, had irrigate paddy fields. Throughout his term, farm over lungguh land or fields overseen by the village. Suharto discarded the claims of magazine who alleges him of being the son of royalty and descendant of Sri Sultan Hamengkubuwono II. The article not only hurts me personally, but it also tarnishes my family and my ancestors, Suharto said. Masa pemerintahannya, Pak Harto mencoba untuk melakukan upaya-upaya perbaikan yang mendasar. Dan dia melihat bahwa pemerintahan Soekarno atau pemerintahan sebelum pemerintahan Orde Baru itu tidak meletakkan masalah-masalah ekonomi sebagai prioritas. Pemerintahan presiden itu seperti Soeharto dalam hal ekonomi gitu. Namun memang harus diakui itu Repelita itu menjadi salah satu program yang buat saya bagus juga gitu kan. Karena mereka fokus kepada salah satu sektor. Harto mengambil inisiatif untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang fundamental untuk memperbaiki ekonomi Indonesia ketika itu. Nah, karena itulah kemudian muncul pemikiran-pemikiran dari para ekonom yang ketika itu tergabung di dalam pemerintahan Pak Harto untuk merancang satu program yang mereka sebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Suharto led under militaristic leadership. However, in the 32 years as a president, Suharto is undeniably synonymous to Indonesia's development too. One program he committed to was Repelita, or the 5-year development plan, meant to meet people's basic needs and infrastructure that emphasizes on agriculture. It's no wonder that Suharto earned the nickname as the father of development. Pak Harto mengambil inisiatif untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang fundamental untuk memperbaiki ekonomi Indonesia ketika itu. Nah, karena itulah kemudian muncul pemikiran-pemikiran dari para ekonom yang ketika itu tergabung di dalam pemerintahan Pak Harto untuk merancang satu program yang mereka sebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Nah, di dalam Repelita ini diupayakan untuk
meletakkan landasan ya bagi satu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan berkelanjutan dengan bertumpu kepada aktivitas pertanian. Dan karena itulah maka selama periode pemerintahan Pak Harto diterapkanlah berbagai macam kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi dalam kerangka program pembangunan 5 tahun. Dapat dikatakan tidak mudah. Repelita program consists of 6 phases. Repelita 1 in 1969-1974. Repelita 2 in 1969-1979. Repelita 3 in 1979-1984. Repelita 4 in 1984-1989. Repelita 5 in 1989-1994. Repelita 6 started in 1994 but was not completed as Suharto's era had ended. For 30 years, Suharto succeeded to build Indonesia's economy from chaos, as in 1965-1966 helped the country log outstanding growth that astonished the world as the Asian tiger. Ketika awal Presiden Soeharto menjabat, itu yang saya lihat adalah inflasi di Indonesia yang sangat tinggi, kemudian utang yang sangat besar gitu kan, yang ditanggung oleh pemerintahan awal Soeharto, itu dijadikan fokus untuk Repelita 1 di mana menjaga stabilitas harga, kemudian juga fokusnya adalah membahas ulang mengenai hutang-hutang yang terjadi di masa Orde Lama gitu. Nah, disinilah hebatnya Soeharto, di mana Soeharto ini bisa memfokuskan pembangunan itu kepada beberapa sektor saja gitu. Dan hasilnya kalau kita lihat di Repelita 1 sampai Repelita 5 itu sangat signifikan gitu, di mana pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Indonesia logged an annual economic growth rate of 6.7%. Many experts argue that Suharto was lucky to attract the technocrats in 1966. Sukarno's economic and political principles were overturned by Suharto because he thinks it failed to establish the foundation to increase the nation's prosperity. Pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, ya, lapangan udara, dan berbagai gedung-gedung itu memberi dampak yang signifikan kepada wajah Indonesia kepada dunia internasional. Nah, saya kira warisan inilah yang kemudian saya kira berhasil bersama kita sampai hari ini. Kalau kita melihat wajah daripada kota Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia, warisan Orde Baru itu masih terlihat dengan jelas ya. Bagaimana program pembangunan infrastruktur itu masih terus berlanjut, dan kota-kota besar, bahkan juga kota-kota yang biasa ataupun kota-kota yang kecil itu mengalami transformasi yang luar biasa ya, melalui berbagai macam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sejak masa reformasi. Sukarno's era was unfriendly towards Western worlds. Sukarno was more comfortable with anti-imperialists. Economic aid mostly came from the Soviet Union. But Suharto was not the same. He changed the foreign political orientation to active and free, which was done to receive Western funding. The economy of the Suharto era does not show a liberal or capitalist face. The face of the Indonesian economy is centralistic, authoritarian, and follows command. Repelita
was one Suharto's programs that helped create Indonesia's variety. This also sparked growth in agriculture and infrastructure development pivoting in the Java Island. Dengan harapan nanti pada masa Pelita 5, Indonesia akan mengalami satu fase yang disebut sebagai fase tinggal landas, di mana perekonomian Indonesia sudah tertata baik dan bangsa Indonesia mulai bisa mengembangkan dirinya untuk mencapai cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Politik luar negeri di Indonesia pasca Orde Lama ke Orde Baru memang mengalami perubahan yang cukup masif, Mas. Kalau kita lihat itu Orde Lama itu dia mengusung bebas aktif juga, tapi cenderung frontal gitu kan, karena kita berkonfrontasi dengan Malaysia, kemudian keluar dari PBB, itu terjadi pada Orde Lama. Suharto really wanted to distance himself from Sukarno's leadership. He wanted to become the antithesis of the father of the high politics and revolutionary proclamator. Suharto wanted to maintain the political stability of Indonesian political and economic development. Suharto enacted the development diplomacy and foreign aid diplomacy as foreign policy models. Suharto's hard work was eliminating the influence of the Indonesian Communist Party to its roots. One of the ways was to replace Foreign Affairs Minister Subandrio, who is known to be closely related to the communist ideology and severing bilateral relationship with China. Suharto implemented a peaceful Indonesian foreign policy through the development of internal and external system in opening diplomatic relationship with the international community. This eventually became the foundation of ASEAN. Politik luar negeri di Indonesia pasca Orde Lama ke Orde Baru memang mengalami perubahan yang cukup masif, Mas. Kalau kita lihat itu Orde Lama itu dia mengusung bebas aktif juga, tapi cenderung frontal gitu kan, karena kita berkonfrontasi dengan Malaysia, kemudian keluar dari PBB, itu terjadi pada Orde Lama gitu kan. Nah, ketika masuk ke Orde Baru, Indonesia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan dunia internasional. Makanya Presiden Soeharto itu menjalin hubungan kembali dengan Malaysia gitu kan, dengan melakukan perundingan damai gitu setelah ada kasus Ganyang Malaysia. Nah, di zaman Soeharto juga di awal-awal itu Indonesia kembali masuk ke dalam PBB gitu. Istilahnya Indonesia itu masuk ke dalam kelompok bangsa-bangsa juga, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang notabene itu adalah merupakan salah satu strategi politik luar negeri bebas aktif yang dimiliki oleh Pak Soeharto gitu. In Suharto's mind, Indonesia's strategic position upon opening regional partnerships will increase national and regional defense and stability. On August 8, 1967, ASEAN was officially formed under the Bangkok Declaration, ratified by 5 state ministries of Southeast Asia countries. It is fair to say that Indonesia became the founding fathers of ASEAN along with Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. Pemerintahan Orde Baru ini memiliki kebijakan luar negeri yang bertolak belakang dengan pemerintahan demokrasi terpimpin atau pemerintahan Soekarno ya.
pemerintahan Orde Baru yang memprioritaskan diri kepada pembangunan ekonomi menginginkan adanya stabilitas ya di dalam pelaksanaan pembangunan baik di dalam negeri maupun di kawasan regional. Nah, karena itulah kebijakan konfrontasi yang ketika itu diterapkan oleh pemerintah Soekarno itu digantikan dengan kebijakan untuk menggalang kerjasama dengan negara-negara di kawasan regional, dan segera setelah Pak Harto berkuasa hubungan dengan Malaysia itu diperbaiki, dan kemudian Indonesia bahkan menggalang hubungan kerjasama bukan hanya dengan Malaysia tetapi juga negara-negara Asia Tenggara yang lain, dan ini kemudian berproses pada tahun 67 untuk menjadi satu kekuatan kawasan regional dalam bentuk sebuah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN. Nah, di dalam ASEAN ini ada 5 negara utama yang ketika itu dimotori oleh Indonesia yang bergabung menjadi satu, yang terutama adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, meskipun 5 negara ini adalah negara-negara ASEAN yang utama, tapi ASEAN bukan hanya bertumpu pada 5 negara ini, keanggotaannya bersifat terbuka bagi seluruh negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sehingga semakin tahun, semakin lama anggotanya bertambah ya. Sehingga negara-negara lain seperti Burma atau Myanmar itu akhirnya bergabung gitu ya, dan bahkan juga Laos, Kamboja, dan negara-negara Asia Tenggara yang lain, dan terakhir mungkin Timor Leste itu juga bergabung ke dalam ASEAN. Nah, di dalam kerangka ASEAN inilah Pak Harto berusaha menampilkan kepemimpinan Indonesia. Jadi dalam kawasan regional ini pemerintahan Orde Baru ingin menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki karakter kepemimpinan yang paling kuat dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, hal yang menarik dari ASEAN ini adalah salah satu kebijakan dari ASEAN yang menolak untuk adanya sebuah campur tangan militer secara langsung ya di negara-negara ASEAN. Jadi karena itulah kemudian atas inisiatif Indonesia disepakati ya bahwa negara-negara ASEAN akan membatasi pangkalan militer yang dibuka di wilayah ini, dan ini yang kemudian menyebabkan secara bertahap pangkalan-pangkalan militer dari negara-negara barat terutama Amerika itu pada akhirnya ditutup ya, terutama di Filipina. The establishment of ASEAN is one of the improvements of Indonesia's foreign relations with some other Asian countries. Presiden Soeharto itu melakukan perjanjian perdamaian dengan Malaysia gitu. Nah, Malaysia sama Indonesia itu kan satu rumpun gitu kan. Nah, ketika Indonesia sama Malaysia udah damai, maka bisa dibilang itu adalah salah satu pintu masuk untuk mendirikan ASEAN gitu. Nah, karena Indonesia dan Malaysia ketika itu menjadi 2 negara yang cukup kuat juga di kawasan Asia Tenggara gitu. Politik luar negeri Pak Harto itu terutama adalah untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, kestabilan politik yang diciptakan dalam kerangka kerjasama dengan berbagai negara, terutama negara ASEAN dan negara-negara Barat, tadi mendatangkan kestabilan yang berjangka panjang ya, sehingga Indonesia dalam waktu yang cukup lama itu menikmati satu situasi yang stabil, sehingga kegiatan-kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ketika itu bisa berlangsung dengan baik dalam satu kesinambungan yang terjaga. Nah, saya kira ini warisan yang bisa kita rasakan sebagai hal yang positif ya dari masa pemerintahan Orde Baru.